آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable the Vice Principal of Asabaita Salam Lehari, the respectable only teachers of Asabaita Salam Lehari, and our beloved student. All praise is due to Allah, the Lord of all worlds, the one who governs the journey of the heavens and the earth, who on a blessed night took his most noble servant, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from Al-Masjidil Haram to Masjidil Aqsa, and then beyond the layers of the heaven to Sidratul Muntaha. May peace and blessings be continuously bestowed with our Prophet Muhammad, the bearer of the divine light, the God who led humanity from darkness to illumination, as well as upon his family, his companions, and all who follow his path until the end of the time. Honorable guests, may Allah have mercy upon all us. Today we gather not merely to commemorate a miraculous journey, but to reflect deeply upon the divine messages behind Isra Mi'raj, messages of unwavering obedience, the magnificence of prayer, and the intimate connection between a servant and his Lord. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mengatur perjalanan langit dan bumi, yang pada satu malam memperjalankan hambanya yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melalui menembus lapisan langit hingga Sidratul Muntaha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya, penuntun umat dari gelap menuju terang, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul bukan sekedar mengenang sebuah perjalanan luar biasa, tetapi merenungi pesan-pesan ilahi di balik Isra dan Mi'raj, tentang ketaatan tanpa ragu, tentang keagungan sholat, dan tentang kedekatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Izinkan saya hari ini mengantarkan rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj dengan susunan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Doa. 5. Penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita memohon turunnya rahmat Allah. Kita awali dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, firman Allah yang menjadi petunjuk hidup dan cahaya bagi manusia yang beriman. Ayat suci yang akan dibacakan oleh Ustadz Syamsi. Kepada Ustadz Syamsi kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله
بصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله المولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Syams telah membacakan lantunan ayat suci yang begitu merdu. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang diharapkan dapat menambah semangat dan memperkuat nilai kita dalam menteladani Rasulullah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ustadz Muhammad Ibnu Najih LC. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, rasa aman dan nyaman sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, mengadakan atau merayakan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang mana peristiwa ini tidak bisa kita ukur dengan akal manusia biasa. Nah, yaitu kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau negara kita bisa merasakan iman, Islam dan ihsan. Tidak banyak yang ingin Ustaz sampaikan karena kita semua pada 3 hari ke belakang kita sudah sama-sama belajar, kita sudah sama-sama mengenal, kita sudah sama-sama mengetahui di kelas masing-masing apa saja runtutan kejadian Isra dan Mi'raj. Ya. Isra dan Mi'raj ini bukti bahwa ketika seorang hamba sedang dilanda kesusahan, dilanda kesedihan, seorang hamba dilanda berbagai macam musibah, dia merasa ditinggalkan, tidak ada yang peduli pada dia. Tapi coba lihat bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan hamba tersebut. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan hamba tersebut. Kita coba lihat kilas balik kejadiannya Nabi Muhammad. Waktu itu ada yang namanya Amul Huzn. Apa itu Amul Huzni? Tahun kesedihan. Apa yang terjadi di tahun kesedihan tersebut? Meninggalnya istri tercinta beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Kemudian tidak berselang lama waktu berlalu, siapa lagi yang meninggal? Paman beliau yang bernama Abu Thalib. Orang yang mensupport beliau dari segi harta, orang yang mendukung beliau ketika beliau sedang dicaci maki oleh seluruh suku Quraisy.
orang yang memeluk Nabi ketika Nabi merasa gundah gulana adalah istri beliau Sayyidah Khadijah. Meninggal orang yang support beliau. Tinggal satu lagi, paman beliau, sang petinggi Quraisy, Abu Thalib. Ketika itu tidak ada yang berani menyenggol Nabi. Tidak ada seorang pun berani yang menyenggol Nabi, apalagi mengikut. Menyenggol itu ada wani, apalagi mengikut. Ada wani ibaratnya. Karena ada pembesar Quraisy, masih ada Paman Sidin. Ketika Paman Sidin meninggal, kata suku Quraisy, inilah saatnya. Inilah saatnya. Ya. Suku Quraisy saat itu melakukan caci maki, melempar batu, melakukan ancaman pembunuhan. Segala macam perilaku kejahatan dilakukan kepada Nabi. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang menuduh Nabi. Yang mensupport dari segi harta tidak ada, istri beliau. Yang mensupport dari segi kekuatan juga tidak ada, paman beliau. Tapi sudah yang mensupport Nabi, ada lagi yang melindungi Nabi saat itu. Nabi sedih. Nabi sedih. Kata Nabi, ya Allah, kalau misalnya ini kejadian yang kau inginkan, hamba ikhlas, hamba ridho. Kemanapun engkau membawa, entah kepada orang yang melindungi atau kepada orang yang menyiksa, hamba tidak peduli selama engkau ada bersama hamba. Luar biasa keyakinan Nabi Muhammad, luar biasa kesabarannya Nabi Muhammad menghadapi segala macam rintangan dan cobaan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW dilanda kesedihan yang sangat berlapis-lapis. Allah kasih reward, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu sebuah perjalanan istimewa yang mana tidak ada seorang pun di dunia ini yang mendapat kemuliaan ini. Ya, tidak ada seorang pun manusia, bahkan nabi-nabi terdahulu yang mendapat kemuliaan ini. Namanya adalah Isra dan Mi'raj. Kalau misalnya di dalam bahasa Arab itu adalah ada istilah masya yamshi, itu berjalan. Berjalan itu sendiri. Kita berjalan masya yamshi, ana amshi. Tapi kalau misalnya sara yasri, itu dijalankan. Artinya dijalankan, ibaratnya Bu Hanpian itu dijalankan, Bu Hanpian duduk di dalam mobil, di dalam kereta, di dalam kendaraan. Kendaraan itu yang menjalankan Bu Hanpian. Asra, sara yasri. Makanya di surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra di sini spesifik perjalanannya itu hanya pada malam hari. Satu hari, bahkan sebelum pagi sudah balik lagi. Malam itu aja, hanya malam. Asra bi 'abdihi. Ya. Lailan disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih spesifik bahwasanya kejadian itu hanya malam, tidak sampai pagi, masih malam, sebelum subuh masih malam hari. Supaya apa? Linuriyahu min ayatina, kata Allah taala, untuk memperlihatkan secuil aja sedikit daripada kemuliaan kebesaran kami. Ya, untuk perlihatkan kepada seluruh manusia aja bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, maha melihat, maha mengetahui. Ya. Apa yang bisa kita pelajari pada kejadian Isra Mi'raj ini? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW begitu istimewa. Kalau misalnya perintah-perintah Allah seperti puasa, zakat, haji, itu semua perintah-perintah seperti itu. Terusannya itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, kata malaikat Allah Ta'ala, wahai Jibril, sampaikan ini kepada Muhammad. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Itu prosesnya. Ketika selain daripada sholat, puasa, zakat, haji, segala macam, dan kejadian itu semuanya terjadi di bumi. Hanya sholat yang mana perintah ini eksklusif dan hanya bisa diambil dan ditemui perintahnya ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, naik ke langit tertinggi.
Nabi Muhammad dibawa oleh sesosok hewan yang bernama Buraq. Dengan kendaraan Buraq Nabi naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sampai ke langit ketujuh, malaikat Jibril dan Buraq masih menemani Nabi. Tapi ketika naik ke langit tertinggi yang bernama Sidratul Muntaha, kata Jibril dan kata Buraq, wahai Nabi, izin Nabi, izin, bentar, ya, izin Nabi, kami sampai saja kalau demikian. Kalau kami naik lagi kami hancur. Kenapa? Kayak itu aja Nabi. Biar ingatlah kejadian Nabi Musa bahari. Nabi Musa bahari hendak melihat Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Nabi Musa pingsan, gunung meletup. Apalagi kami yang tidak tahu apa-apa ini. Bukan Nabi boy. Ya, kami bukan Nabi. Lain kayak pian. Nabi aja pingsan, apalagi kami. Ya, ini sampai sini aja kami kawan. Silahkan pian naik lagi seorangan ke atas. Ya, akhirnya Nabi Muhammad naik ke tempat paling tinggi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. 50 kali boy. 50 kali. 5 kali aja ada yang masih koleran. 50 kali. Karena Nabi ini sangat luar biasa. Nabi ini sami'na wa ata'na. Ketika Nabi mendengar, Nabi kerjakan tanpa membahas. Kalau kenapa Allah Ta'ala 50 kali? Ada itu Nabi. Tidak ada Nabi kayak gitu. Ketika Nabi dapat perintah, Nabi kerjakan. Turun Nabi. Bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, Allah Ta'ala dan memasanikan apa? Allah Ta'ala memasanikan apa? Jar Nabi, ulun Nabi Musa dapat perintah 50 kali sehari sembahyang. 50 kali. Jar Nabi Musa, umat banyaknya bang. Umat kami aja kan sampai itu, umat kami itu sekali sehari aja, 3 kali sehari sembahyang. Pokoknya seperti itu, kali sampai 50 kali. Banyak yang kadang pegawai minta keringanan dalam Allah Ta'ala. Sampai Nabi itu minta keringanan bolak-balik sampai akhirnya 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian kata Nabi Musa apa? Mintain lagi, kekurangi. Jangan sampai 5 kali, kurangi lagi. Jangan Nabi Muhammad apa? Wahai Nabi Musa, ulun sumpah minta Allah Ta'ala, minta keringanan terus. Ya hanya Nabi Musa. Ayo turun akhirnya Nabi Muhammad. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, diwajibkan atas kita untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Maka dari itu penting sekali untuk kita menyadari bahwa sebenarnya kegiatan kokurikuler ini tujuannya bukan hanya sekedar untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, tapi untuk menerapkan di dalam hati kita bahwa pentingnya sholat. Bagaimanapun keadaannya buat pian kecuali halangan, jangan sampai tinggalkan sholat. Ketika sudah selesai haid, jangan sampai menunda-nunda mandi, langsung mandi, langsung kerjakan sholat. Yang ikhwan jangan sampai tahu sholatnya aja wajib. Sebelumnya ada kegiatan yang harus dilakukan sebelum sholat. Bersuci, berwudu, baju bersih, menghadap Tuhan. Ya, jangan sampai sembahyang ada berwudu. Itu namanya sembahyang ada berwudu, sembahyangnya ada sah karena ada mengikuti syarat-syaratnya. Akhwati juga seperti itu. Sholat wajib tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, yaitu harus suci dari hadas dan juga harus berwudu. Pentingnya sholat itu karena Nabi Muhammad SAW mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kegiatan kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, penting sekali bagi kita untuk meneladani ini. Ya, kemudian pada kesempatan hari ini kita bersama-sama nanti akan melaksanakan berbagai macam kegiatan yang diisi bukan hanya isi sesi ceramah, tapi nanti buat kalian yang melakukan
perform atau penampilan, entah itu penampilan drama, entah itu nanti presentasi, entah itu games edukatif, yang mana kesemuanya ini berhubungan dengan kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita teladani kisah Nabi Muhammad, mari kita laksanakan perintah yang sangat agung, yaitu sholat 5 waktu dan segala macam buntut-buntutnya ke belakang. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Setelah ini mari kita sama-sama mendengarkan apapun rentetan acara dan ketentuan-ketentuan acara. Ya, itu saja. Semoga anak-anak semua bersemangat untuk menampilkan yang terbaik hari ini. Ya, semuanya sudah siap kelengkapannya? Siap ya. Tampilkan yang terbaik, bahwasanya anggap ini adalah untuk menyenangkan Nabi. Ya, dalam hati benar. Wahai Nabi Muhammad, kami mengerjakan kegiatan ini untuk menunjukkan rasa cinta kami kepada Dia. Untuk menunjukkan rasa cinta kami kepada Dia, wahai Nabi, di hari kiamat nanti akuilah kami sebagai umatmu. Kami tidak hanya ingin berkumpul bersama di dunia bersama orang-orang yang kami sayang, tapi kami juga ingin berkumpul lagi bersama-sama orang yang kami sayang dan bersama Engkau wahai Nabi di surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Sampai dari saya salah hilang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi penguat langkah kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup rangkaian acara, marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati dan menghadap diri kita sepenuhnya kepada Allah. Semoga kita mendapat ampunan atas segala khilaf. Kita minta kekuatan untuk istiqomah dalam sholat, serta kita harapkan rahmat dan ridhonya dalam setiap langkah kehidupan. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Aan Najm Mustaqim SAD. Kepada yang terhormat kami persilakan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا هدى من إلا تعالى في المسجد يا ربنا بحمدك ما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك الدرجات وتقبل منا بها صلواتنا من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبت إيماننا وسلم ديننا وصفي جسدنا ونور قلوبنا وواسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر وبعدنا وابد حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin 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 ya rabbal alamin. Dear honorable guests, this concludes our commemorations of Isra Mi'raj of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May this sacred event not remain merely a story of the past, but became a mirror for right self-reflection, strengthening our relationships, safeguarding our prayers, and refining our character. On behalf of the Master of Ceremony, I sincerely apologize for any shortcoming during this program. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj pada hari ini berjalan dengan lancar dan tetap menjadi cermin untuk memperbaiki ibadah, menjaga sholat, dan menumbuhkan akhlak mulia dari diri kita. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi